Masih bersama saya Rahya Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Berkampanye tanpa surat izin, Bupati Lombok Utara ditegur Bawaslu. Curi mesin air karena ketagihan berjudi, seorang pemuda di Mataram ditangkap polisi. Jelang Nataru, ASDP Pelabuhan Kayangan Lombok Timur optimalkan layanan penyeberangan. Pemuda berinisial R alias Jemat, 26 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Narmada karena mencuri mesin pompa air di sebuah lokasi galian C Dusun Medain Timur, Desa Badrain. Tersangka ditangkap saat akan menjual mesin pompa tersebut ke salah seorang warga desa. Polisi menyita satu mesin pompa air dan sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Jemat pernah bekerja di lokasi tersebut dan mencuri saat lokasi tambang sedang sepi. Pelaku memasuki areal pencucian pasir milik korban yang dimana ada mesin air dan selang dibuka dan mesin air diambil oleh pelaku, diamankan di tempat yang aman. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 pelaku hendak menjual mesin air tersebut di wilayah Sedau. Dilihat atau ditanda oleh korban bahwa pelaku membawa mesin air, selanjutnya diamankan. Tersangka mencuri mesin air karena terbelit utang. Terus dibawanya pakai alat apa? Tidak pakai alat, saya angkat sampai sawah sana, terus saya bawa pakai sepeda motor. Mesinnya sudah dijual apa masih? Apa alasannya ngambil mesin? Pakai bayar utang. Utang Rencananya mau dijual? Mau dijual pakai, ya. Jemat dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Auludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah pedagang bumbu dapur di pasar tradisional Renteng Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berhenti menjual cabai sejak sebulan lalu. Hal itu karena minimnya stok dan tingginya harga cabai, sehingga sulit untuk menjualnya. Pedagang khawatir merugi karena stok cabai sering tidak laku terjual karena harganya terlalu mahal. Harga cabai rawit saat ini tembus Rp100.000, sementara cabai merah besar Rp80.000 per kilogram. Cabai rawit enggak jualan? Ya, enggak mahal. Karena mahal ya? Karena mahal, sampai 80.000 1 kilo. Biasanya jualan cabai merah ya? Iya, biasanya, tapi mahalnya enggak berani, loas. Oh, karena mahal enggak berani jual? Enggak berani jual. Mahalnya harga cabai karena pasokan dari petani berkurang. Kalau kita lihat ini stok berkurang, kalau kan hukum pasar itu, jadi begitu dia stok berkurang di pasar, permintaan tetap ininya naik, harganya akan naik gitu. Ini pemasok yang tidak banyak bawa ke pasar. Pasar Renteng dan Jelojo, ini kan pasar Renteng harga segitu, Jelojo lebih mahal lagi, beda 1.200 lah. Pemerintah daerah berjanji akan mencari solusi efektif untuk menurunkan harga cabai, salah satunya dengan melakukan operasi pasar. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengeruk sejumlah jalur sungai sebagai upaya mencegah banjir di wilayah rawan bencana. Pengerukan salah satunya di Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, yang setiap tahunnya menjadi langganan banjir. Petugas menyingkirkan sampah dan mengeruk tanah hingga pasir yang ada di dasar sungai sepanjang 2.000 meter. Petugas juga membersihkan saluran drainase yang berada di permukiman. Sebagai sebuah solusi untuk mencegah terjadinya banjir yang setiap tahun bila musim hujan tiba, di Desa Gunung Malang ini ratusan hektar sawah pertanian terdampak lalu masuk ke pemukiman, dan air yang datang dari atas, dari bukit, dari hulu langsung menghantam ke areal pertanian.
Lalu solusinya adalah harus ada pengalihan air. Pengalihan air ini tentu sudah dipelajari secara teknis dan alhamdulillah dengan kehadiran masyarakat, ibu-ibu, mereka sudah mengetahui jawabannya. Mari kita peduli terutama kepada apa yang dikatakan, apa yang dirasakan oleh masyarakat itu kita harus cepat tanggap. Wilayah kita ini memang sering banjir. Ini wilayah Gunung Malang ini karena sudah mulai dari berapa 6 tahun selalu banjir terus-menerus. Untuk mengantisipasi banjir, warga diimbau menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat mengonfirmasi diseminasi pertama hasil sensus pertanian tahun 2023 di sektor usaha tani masih didominasi oleh usaha perorangan. Dari hasil pendataan perdana, BPS Lombok Barat melaporkan jumlah usaha pertanian yang berbadan hukum hanya 12 unit dari total usaha pertanian sebanyak 73.717 unit. Lambatnya petani berbadan hukum dari kalangan petani di Lombok Barat berdasarkan sensus pertanian sejak tahun 2013 lalu. Dari sebelumnya 5 usaha menjadi 12 usaha selama setahun. Selain berimbas pada pendapatan, minimnya jumlah usaha pertanian menjadi faktor kesejahteraan petani. Alih fungsi lahan atau konversi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman dan lain sebagainya, terutama yang di daerah Labu Api, yang tadi kan disampaikan terjadi pengurangan di Labu Api, kemudian di Lingsar, kemudian di Gunung Sari dan lain sebagainya, itu terus terjadi dan menjadi kekhawatiran teman-teman termasuk di Dinas Ketahanan Pangan tadi bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan eksistensi pertanian ini untuk kebutuhan pangan. Berdasarkan data sensus pertanian, total usaha tani di Kabupaten Lombok Barat mencapai 73.717 orang yang mencakup usaha perorangan, usaha kelompok, dan usaha berbadan hukum. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.